sebagai agama yang paling sempurna, yang diridhoi oleh Allah, telah mengatur segala sendi peraturan yang ada di dalam kehidupan manusia. Apapun dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur semua oleh agama Islam. Bahkan dalam hal yang sepele, maaf beristinja pun diatur di dalam agama Islam. Bahkan maaf berhubungan suami istri pun di dalam Islam itu dibahas. Termasuk yang tidak lepas dari pembahasan agama Islam itu berbuat baik kepada tetangga. Pembahasan yang sangat mendapatkan perhatian dengan serius di dalam agama Islam. Mengapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadisnya mengatakan tidak beriman seseorang yang tidak berbuat baik kepada tetangga. Tidak beriman Islam, tetapi imannya tidak sempurna. Jadi kalau tetangga seperti apa yang kita baiki? Semua tetangga harus dibaiki. Karena tetangga itu ada tiga ya. Tetangga yang mempunyai satu hak, yaitu tetangga kafir. Kita punya tetangga ternyata tidak beragama Islam, itu harus tetap dihormati. Hormatnya apa? Hormat karena dia tetangga. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ketika kita punya tetangga dia agamanya Islam, ada dua hak yang harus ditunaikan. Hak sebagai seorang tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ada yang ketiga, hak tiga, punya tiga hak. Tetangganya beragama Islam dan tetangganya adalah kerabatnya, sedulurnya, masih ada ikatan darah. Berarti ada tiga hak yang harus ditunaikan. Dan alhamdulillah mungkin di desa sini, di Telaga, di Patengteng, mungkin semuanya ada ikatan darah. Berarti ada tiga hak yang harus ditunaikan. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai tetangga yang beragama Islam, hak sebagai tetangga yang mempunyai kekerabatan. Lalu yang dianggap tetangga itu bagaimana ibu? 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang, 40 rumah dari samping, itu semuanya tetangga. Bukan cuma 2 rumah. Ini dikhawatirkan masuk dalam kategori la yu'minu, tidak beriman. Termasuk nikmat yang paling baik adalah mempunyai tetangga yang baik. Nikmat yang paling, termasuk yang paling besar adalah punya tetangga yang baik. Bukan baik di depannya saja, tetapi baik. Orang menjual rumah harganya murah sekali. Akhirnya masyarakat ini menghardik dia, mengejek. Rumah bagus kok dijual murah. Padahal mereka itu tidak tahu bahwa rumahnya dia mempunyai tetangga yang setiap hari menyakiti dia, ngomongin di belakang, ngomongin di WhatsApp, ngomongin di dunia nyata, ngomongin di dunia maya. Ini dijual rumahnya sangat murah. Kebebasan kita bermasyarakat dibatasi oleh kebebasan tetangga, sehingga tidak boleh ada bunyi sendok di atas piring sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Terdengar sendok jatuh di atas piring, dia makan teh, tetangganya mendengar itu tidak boleh. Kita keadaannya tetangganya lapar, itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Bahkan sekalipun dia zalim, sekalipun dia suka mengecilkan kita, hak tetangga harus dan masih ada yang harus ditunaikan. Sekalipun bahkan dia bukan agama Islam. Seandainya kalian ibu-ibu masak sop atau masak yang ada kuahnya, masakan yang ada kuahnya, maka fa'akfir marokotan, maka perbanyak kuahnya. Kalau tidak bisa memperbanyak dagingnya, perbanyak kuahnya saja. Lalu dibagikan, ya masih cuma kuah kan, dikasih apa. Kalau tidak mampu,
mampu maka diberikan sebisanya semampu. Kalau ternyata ada tetangga yang memberikan kita hal-hal yang sepele, permen, oh nggak boleh menghardik, nggak boleh, wah tetangga masih cuma permen, nggak boleh. Sekecil apapun pemberian tetangga itu tidak boleh kita kecilkan. Tidak boleh sama sekali, tidak boleh merendahkan seorang tetangga kepada tetangganya atas pemberian walaupun sekecil apapun, walaupun itu hanya kaki kambing di sini. Walaupun kikil kambing dikasihkan cuma kikilnya saja, jangan dikucilkan. Alhamdulillah, makasih. Kalau diberikan kebaikan diucapkan jazakumullah, semoga Allah membalas panjenengan. Bisa seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apapun itu ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang terbaik. Kalau pakai bahasa Madura, gimana Ibu? Semangse, matur sekelangkong, terus itu. Atau pakai bahasa Madura, semoga makasih, alhamdulillah, gitu. Nabi itu pernah diberikan wasiat oleh malaikat Jibril tentang tetangga. Terus-terusan saking seringnya wasiat tentang tetangga sampai Nabi mengira malaikat Jibril itu akan memberikan warisan kepada tetangga. Saking besarnya ini, Masya Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Sekarang kita tanya, ibu beriman kepada Allah tidak? Beriman. Kepada hari akhir beriman tidak? Beriman. Harus apa? Fal yuhsin ila jarihi, maka harus berbuat baik kepada tetangga.